Pada malam hingga dini hari 7 Mei 2025, India meluncurkan operasi militer yang diberi nama Operasi Sindur. Serangan ini menargetkan fasilitas-fasilitas yang diduga berhubungan dengan kelompok milisi Jaish-e-Mohammed dan Laskar-i-Taiba. Ini merupakan respon India terhadap serangan teroris terhadap wisatawan di kawasan wisata Lembah Baisaram di Pahalgam. Penembakan yang menewaskan 28 orang ini dikenal sebagai Pahalgam Attack. India menuding Pakistan berada di belakang kelompok bersenjata ini. Dari beberapa sumber, kemungkinan serangan India ini dilakukan dengan rudal jelajah Scalp dan bom pintar ASM Hammer yang diluncurkan dari pesawat tempur Rafale. India juga meluncurkan drone atau loitering munition. Karena target serangan berada di Bahalpur dan Muridke yang merupakan wilayah Pakistan, Pakistan melakukan balasan. Pakistan mengklaim berhasil menembak jatuh 5 pesawat tempur India. Pesawat yang jatuh tersebut meliputi pesawat tempur Rafale, Sukhoi Su-30 MKI, dan MiG-29. Saat video ini dibuat, yang sudah terkonfirmasi dengan bukti foto dan video adalah Rafale dan MiG-29. Ini menjadi pemberitaan hangat di dunia karena diduga pesawat-pesawat itu dirontokkan oleh rudal PL-15 yang diluncurkan oleh pesawat J-10C dari jarak ratusan kilometer. Ketegangan India-Pakistan ini memunculkan kekhawatiran meningkatnya eskalasi konflik bisa semakin membesar. Apalagi kedua negara tersebut memiliki kekuatan nuklir. Tetapi sebenarnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan bukan kali ini terjadi. Sejak kemerdekaan kedua negara tersebut hampir selalu terlibat perseteruan dan beberapa kali pecah konflik bersenjata. Setidaknya, India dan Pakistan pernah 3 kali terlibat perang terbuka dan terjadi ratusan insiden serangan maupun kontak senjata di wilayah perbatasan. Rasa permusuhan kedua negara tersebut bahkan sangat mengakar pada rakyat masing-masing. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah konflik antara India dan Pakistan. Wilayah yang kini menjadi India dan Pakistan dulunya adalah wilayah jajahan Inggris. Tetapi, kalau kita tarik lebih jauh, sebelum Inggris menguasai wilayah ini, wilayah tersebut terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan. Dalam rentang sejarah yang panjang, kerajaan-kerajaan ini datang silih berganti, saling serang dan saling caplok, dinasti-dinasti bergiliran timbul dan tenggelam. Pada abad ke-18, Inggris mulai menaklukkan satu persatu kerajaan itu dan berhasil menguasai penuh India di pertengahan abad ke-19. Inggris membentuk British Raj di tahun 1858. Ini merupakan pemerintah kolonial Inggris yang memerintah di wilayah India. Kekuasaan Inggris membentang meliputi wilayah yang sekarang menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh. Wilayah jajahan Inggris tersebut secara demografi dihuni oleh pemeluk agama Hindu dan Islam. Ada juga komunitas Sikh dan beberapa agama lain yang secara kultur sangat berbeda. Perbedaan antara komunitas Hindu dan Muslim kadang menimbulkan permasalahan sosial. Pada masa Inggris, beberapa kali dilakukan pembagian wilayah berdasarkan agama mayoritas di wilayah tersebut. Misalnya, pembagian Benggala tahun 1905 dibagi antara Benggala Timur dan Barat berdasarkan mayoritas agama penduduk. Singkat cerita, pada tahun 1947, Parlemen Inggris mengeluarkan Undang-Undang Kemerdekaan India. Status India ditingkatkan dari koloni menjadi dominion, yakni negara dengan pemerintahan sendiri namun masih di bawah pengaruh Inggris. Melalui undang-undang ini, India dibagi menjadi 2 negara independen, yakni Union of India dan Dominion of Pakistan, masing-masing dengan mayoritas penduduk Hindu dan Muslim. Peristiwa ini dikenal sebagai Partition of India atau pembagian India. Dalam prosesnya, terjadi migrasi besar-besaran penduduk ke negara sesuai dengan agama. Orang-orang Hindu di wilayah Pakistan pindah ke wilayah India. Demikian pula sebaliknya, penduduk Muslim di India pindah ke Pakistan.
Tak jarang, perpindahan itu diwarnai aksi kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa yang tak sedikit. Bekas wilayah jajahan Inggris di Asia Selatan tersebut sejak tahun 1947 menjadi India dan Pakistan dengan status sebagai dominion. India berubah dari dominion menjadi republik tahun 1950, sedangkan Pakistan di tahun 1956. Secara geografis, wilayah Pakistan terbagi dua, yakni Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Letaknya terpisah jauh oleh wilayah India. Pemisahan batas wilayah antara India dan Pakistan masih menyisakan perselisihan, yakni wilayah Jammu dan Kashmir. Jammu dan Kashmir merupakan princely state atau wilayah kerajaan. Istilah ini digunakan untuk menyebut daerah di India yang tidak diperintah langsung oleh Imperium Inggris, namun oleh penguasa lokal yang tunduk kepada Inggris. Jammu dan Kashmir dipimpin oleh Maharaja Hari Singh. Masyarakat Jammu dan Kashmir juga terdiri dari Hindu dan Muslim, tapi secara umum persentase Muslim lebih banyak. Inggris memberikan opsi kepada Jammu dan Kashmir apakah akan bergabung ke India atau Pakistan atau independen sebagai negara sendiri. Hari Singh awalnya memilih independen sebagai negara sendiri. Pada proses partisi India, Jammu dan Kashmir kedatangan pengungsi dari Punjab, Pakistan. Para pengungsi Hindu dan Sikh ini membawa cerita kekejaman orang-orang Islam terhadap mereka. Hal ini kemudian memicu aksi kekerasan yang dilakukan ekstremis Hindu dan Sikh di Kashmir terhadap penduduk Muslim. Maharaja Hari Singh juga diduga ikut memfasilitasi pembantaian ini untuk merubah demografi wilayahnya dengan mengeliminasi jumlah penduduk Muslim agar mayoritas penduduk menjadi Hindu. Pembantaian ini dibalas dengan penyerangan terhadap orang-orang Hindu dan Sikh di wilayah Rajouri dan Mirpur. Terjadi juga pembantaian dalam jumlah besar. Serangan ini dilakukan oleh milisi dari suku Pashtun dan dibantu tentara Pakistan. Muncul juga perlawanan rakyat kepada Maharaja. Karena terdesak oleh perlawanan rakyatnya yang mayoritas Muslim yang dibantu Pakistan, Hari Singh menandatangani perjanjian penggabungan diri dengan India. Ia menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada India. Pakistan menolak penyerahan ini dan menganggapnya tidak sah karena dilakukan sepihak antara Maharaja dan India tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat. Pakistan menggerakkan pasukannya dalam jumlah besar ke Kashmir. India segera mengirim pasukan untuk mengusir pemberontak dan pasukan Pakistan yang memasuki Kashmir. Terjadilah perang antara India dan Pakistan di tahun 1947. Perang ini berlangsung 1 tahun 10 minggu. Perang ini merenggut korban jiwa sekitar 3.500 di pihak India dan 6.000 orang dari pihak Pakistan, dengan rincian 1.000 tentara Pakistan dan 5.000 milisi dari suku-suku Kashmir. Perang akhirnya berakhir dengan gencatan senjata. Pakistan diminta menarik tentaranya dari Jammu dan Kashmir, sedangkan India menyisakan sedikit personil untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Dengan gencatan senjata tersebut, dibuat garis batas yang membagi wilayah Jammu dan Kashmir menjadi bagian barat dan timur. Bagian barat dikuasai Pakistan dan bagian timur dikuasai India. Meskipun demikian, Pakistan masih berusaha untuk merebut wilayah Kashmir. Pada tahun 1965, Pakistan melancarkan Operasi Gibraltar. Pasukan Pakistan menyusup melintasi perbatasan, kemudian bergabung dengan masyarakat untuk membentuk kelompok perlawanan dan melancarkan perang gerilya. Operasi ini tidak berjalan sesuai rencana dan berakibat pecah perang India-Pakistan tahun 1965. Perang kedua ini berlangsung selama 1,5 bulan, antara Agustus sampai September 1965. Dalam perang ini, jumlah korban di pihak India sekitar 3.700 orang, sedangkan Pakistan 1.500 orang. India diperkirakan kehilangan 60-75 pesawat terbang, sedangkan Pakistan kehilangan 20 pesawat. Namun, dari segi perolehan wilayah, India berhasil menguasai wilayah jauh lebih luas daripada Pakistan. Perang ini diakhiri dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 20 September 1965 yang menuntut dilakukannya gencatan senjata tanpa syarat bagi kedua belah pihak.
Pada tahun 1971 terjadi lagi perang India dan Pakistan. Namun, ini bukan tentang Kashmir, ini terjadi di wilayah Pakistan Timur. Muncul gerakan untuk memerdekakan diri di wilayah Pakistan Timur. Ini tentu direspons secara militer oleh Pakistan. India mengambil kesempatan dengan memberikan dukungan kepada kemerdekaan Pakistan Timur. Jarak yang terbentang terlalu jauh membuat Pakistan tidak bisa berbuat banyak. Pakistan tidak leluasa menggerakkan pasukan dari wilayah barat ke wilayah timur. Pasukan Pakistan di wilayah timur akhirnya menyerah. Pada akhirnya, Pakistan Timur memerdekakan diri dari Pakistan dan menjadi negara Bangladesh. Ini merupakan pukulan besar bagi Pakistan. Dengan lepasnya Pakistan Timur menjadi Bangladesh, Pakistan kehilangan hampir separuh populasi dan juga sumber ekonomi. Militer Pakistan kehilangan separuh angkatan laut, seperempat angkatan udara, dan sepertiga angkatan daratnya. Karena pasukan dan alutsista di Pakistan Timur berubah menjadi milik Bangladesh. Sementara di front barat, konflik bersenjata India dan Pakistan terus berlangsung. Mereka saling mencaplok wilayah perbatasan. Tahun 1972, India dan Pakistan sepakat menandatangani Perjanjian Shimla. Ini adalah perjanjian damai yang mengakhiri Perang India-Pakistan 1971. Dengan perjanjian ini, perbatasan India-Pakistan kembali ke kondisi sebelum perang. Perjanjian tersebut juga merupakan langkah awal pengakuan kedaulatan Bangladesh oleh Pakistan. Untuk wilayah Kashmir, garis batas gencatan senjata dikukuhkan sebagai garis batas yang disebut sebagai Line of Control atau LOC. Sejak perjanjian damai ini, India dan Pakistan tidak lagi terlibat konflik bersenjata skala besar. Namun, ketegangan di wilayah Kashmir tetap masih terjadi hingga saat ini. Serangan-serangan skala kecil, tembakan artileri, pelanggaran batas wilayah, dan penyelundupan senjata masih sering terjadi. Dengan masih belum selesainya sengketa di wilayah Jammu dan Kashmir, serta memori konflik yang pahit saat pembentukan kedua negara, mengakibatkan India dan Pakistan berada dalam rivalitas yang tinggi. Salah satu bentuk rivalitas ini adalah dalam hal perlombaan senjata. Keduanya berlomba-lomba membangun kekuatan militer hingga akhirnya keduanya sama-sama memiliki kekuatan nuklir. India berhasil menguji coba senjata nuklir pada 18 Mei 1974. Sementara Pakistan baru menyusul 24 tahun kemudian, yakni pada tanggal 28 Mei 1998. Keduanya juga mengembangkan rudal balistik. Untuk rudal balistik ini, India lebih maju karena sudah memiliki rudal balistik antar benua, yakni Agni 5 dengan jangkauan 8.000 km. Dan saat ini sedang mengembangkan Agni 6 dengan jangkauan hingga 12.000 km. Sementara rudal balistik Pakistan baru di tahap rudal jarak menengah, yakni Shahin 3 dengan jangkauan 2.750 km. Karena titik permasalahan konflik India dan Pakistan adalah perebutan wilayah Jammu dan Kashmir, sangat kecil kemungkinan mereka memiliki niat untuk menggunakan rudal balistik ini, apalagi menggunakan nuklirnya. Namun, masih terbuka kemungkinan insiden saling serang di tahun 2025 ini meluas menjadi konflik terbuka seperti tahun 47, 65, dan 71. Tapi, bisa saja langsung selesai dengan gencatan senjata seperti sebelum-sebelumnya. Itulah sejarah panjang permusuhan antara India dan Pakistan. Sampai jumpa.